الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan bersama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua berupa nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat hadir kembali di tengah-tengah jemaah sekalian melalui tayangan online pengajian PPME Den Haag hari ini yang diadakan pada setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari ke-12 di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelenggarakan dan ikut meramaikan pengajian online ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas berlipat atas apa yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada pengajian kita malam ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Bari Mukhtari yang bertema meraih hikmah puasa semaksimal mungkin. Sebelum mulai, kita akan mengawali acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara kita malam ini adalah pembacaan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini juga kita tujukan untuk Bapak Kasijo yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan dan segera menyembuhkan sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan tausiah dari Ustadz Bari Mukhtari dilanjutkan dengan tanya jawab dan pengajian ditutup dengan surat Wal-Asr dan doa majelis. Sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk hajat-hajat yang telah kami bacakan tersebut, dan untuk saudara kita yang di kapal itu ya 402 53 ya. Pada mereka semua. Semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
singkat waktu, kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalih. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, biyadihi maqalidus samawati wal ardh, yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qudwatana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala bil huda wa dinil haq, liyudhhirahu ala ad-din kullih. Fa balagha risalata rabbih a'zama yakunu at-tabligh wa adal amanata al-ilahiyyata ala akmali wajhih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama saya mau menyapa entah pemirsa atau tidak para guru kita, para kiai kita yang ada di Denah, Kiai Haji Hambali Masum dan Kiai Haji Naf'an Sulhan, kemudian para senior PPMI di Denah dan sekitarnya, dan tentu saja ini didengar di manapun berada ya, tapi mereka ingin khusus saya sebutkan namanya, ya, juga Ustadz Nur Hasim, juga Ustadz kita yang ada di Denah yang juga sering juga memberikan ceramah di Amsterdam PPMI Al-Ikhlas, di mana saya lebih aktif di sana. Tapi sebenarnya zaman online ini tidak ada lagi jarak ya. Kita tidak tahu orang itu berbicara dari mana, dan orang yang memirsa, mendengar itu publiknya di mana kita tidak tahu ya. Jadi dari satu segi tadi sudah dibicarakan juga, memang itu hal yang positif, walaupun kita memang melaksanakannya itu karena darurat ya. Kita dipaksa oleh corona ini untuk melakukan ini semua. Marilah kita berdoa dan berharap semoga COVID ini semoga Allah segera mengambil kembali makhluknya ini, karena ini juga adalah makhluknya. Dia angkat ini semua supaya kita bisa hidup seperti normal kembali lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, seperti tadi telah disebut ya, saya waktu ditanya oleh Bu Ati ya kira-kira apa temanya, ya saya sampaikan ya seperti tadi sudah dibilang, meraih hikmah puasa semaksimal mungkin. Saya bicara soal hikmah ini di luar dari hal-hal yang sebenarnya apa yang patut kita lakukan untuk berpuasa itu ya. Jadi tujuan berpuasa itu sudah jelas di Al-Quran adalah la'allakum tattaqun. Semoga kalian itu takwa. Ya, tapi itu bukan hikmah. Kalau hikmah itu, kita di Belanda sini sering mendengar kalau ada membaca juga, kalau ada artikel tentang Muslim itu sedang puasa, sesdun an Ramadan, zodat ze kunnen inleven in het leven van de arme mensen. Jadi dibilang mereka itu berpuasa supaya mereka bisa menyelami kehidupan orang yang miskin. Itu sebenarnya bukan tujuan, ya, bukan sodat, bukan tujuan, tapi itu adalah hikmah. Jadi salah satu hikmahnya ya tentu saja kita solidaritas terhadap orang miskin. Ya. Tapi ya saya ingin membedakan tadi antara hikmah dan tujuan. Tujuan sudah jelas dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, itu adalah tujuannya. Wahai orang-orang yang beriman, puasa itu diwajibkan kepada kamu sebagaimana juga diwajibkan kepada orang yang sebelum kalian. Semoga kalian takwa. Jadi tujuan puasa itu sudah jelas, bukan untuk solidar kepada orang miskin, bukan untuk supaya ramping,
bukan itu semua, tapi adalah untuk meningkatkan takwa, untuk bertakwa. Nah, yang akan saya bahas itu justru tidak terlalu banyak soal takwa ini, ya. Jadi yang kita bahas itu tadi memang apakah dengan hikmahnya itu antara lain kita solidar terhadap orang miskin, kita memperbaiki akhlak, dan kita tentu saja lebih sehat hidupnya, lebih ramping, ya, lebih hemat dan sebagainya. Ya, saya ingin membahas itu yang mau saya bahas dalam katakanlah tausiah atau cerita saya ini. Tapi saya ingin membahas sedikit tentang takwa itu, ya. Takwa itu, ya, itu disebut juga safinatun najah yaumal qiyamah. Itu merupakan bahtera untuk kemenangan pada hari kiamat nanti. Kalau kita takwa, kita akan selamat. Ya. Jadi, dan apa itu takwa? Iltizamu ta'atillah wa ta'ati rasulih. Kita itu yaitu mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Takwa itu menurut Syekh bin Baz yaitu ada wajibat wal faraid, menunaikan kewajiban dan apa-apa yang fardu dan menjauhi wajtinabil muharramat, menjauhi apa yang diharamkan. Lalu kalau kita berbuat itu semua, manil tazama biha kana min ahbabillah wa ahbabin nabi. Kalau kita itu melakukan itu semua, menunaikan apa kewajiban dan menjauhi apa yang diharamkan, maka kita termasuk kekasih-kekasih Allah. Masya Allah, insya Allah kita akan dijadikan menjadi kekasih-kekasih Allah dan juga wa ahbabun Nabi, yaitu kekasih Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah dalam Al-Quran juga disebut bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian juga keistimewaan orang bertakwa itu pada hari kiamat nanti mereka akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian seperti juga disebut dalam ayat suci Al-Qur'an, inna aulan nasi yaltaquna bi yaumal qiyamah humul muttaqun. Orang yang paling pertama menjumpai saya, kata Allah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat adalah orang-orang muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi sangat penting itu bertakwa. Dan kita kalau bertakwa nanti, kalau berkumpul di Yaumul Mahsyar, ya kalau nanti kita berkumpul di sana, kita bukan hanya sekedar makhluk saja. Kita sana merupakan wafdan, utusan istimewa. Ya, seperti disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma nahsyarul muttaqina ila rahmani wafdan. Pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa yaitu bersama Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu wa taala wafdan sebagai utusan istimewa. Jadi luar biasa kalau kita bertakwa. Nah, itulah tujuan kita berpuasa, untuk menjadi orang bertakwa. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang menjadi kekasih Allah dan kekasih Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua orang-orang yang bisa langsung berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Dan semoga kita termasuk delegasi istimewa yang dimasukkan oleh Allah dalam ayat tadi, yauma nahsyarul muttaqina ila rahman wafdan. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang bertakwa itu ya dialah disebut juga, walaupun tidak termasuk seperti wali yang disebutkan wali yang kita ketahui, tapi kita juga adalah orang yang wali dalam level-level biasa, ya. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali itu menurut ayat Al-Quran ini mereka itu tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Ya, alladzina amanu, jadi aulia di sini sebenarnya adalah teman-teman Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sementara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa dalam hidupnya, mereka itu selalu mendapat kabar gembira fil hayati dunia wa fil akhirah, baik di hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian takwa itu menurut bin Baz, takwa itu menyelamatkan manusia dari kesusahan dan juga menghilangkan hal-hal yang syubhat.
Ya, dan Allah juga akan menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran, kesempitan dan semacam kesulitan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Tentu juga Allah juga wa yuyassir lahu rizq, dia akan memudahkan rezekinya. Min haitsu la tasib, tidak terhingga. Ini juga berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar terhadap kesulitannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia akan memberi rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, sehingga tanpa terhitung. Dan juga wa may yattaqillahu yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mempermudahkan perkaranya, segala apa yang dia hadapi. Nah, itulah takwa, luar biasa, dan itulah tujuannya kita berpuasa. Jadi tujuan kita berpuasa, la'allakum tattaqun, semoga kita bertakwa. Kemudian kita beralih kepada hikmah puasa, seperti saya katakan tadi. Jadi kalau bertakwa adalah tujuan berpuasa, maka apa itu hikmahnya? Hikmahnya luar biasa, banyak sekali. Katakanlah pelajaran-pelajaran atau hikam yang bisa kita ambil dari bulan puasa. Yang penting itu, hikmah-hikmah puasa ini harus kita bawa sampai setelah Ramadan nanti. Jadi itulah yang namanya hikmah. Ini merupakan suatu pelatihan, training bulan puasa ini, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik untuk hidup selama 11 bulan berikutnya. Sampai ke Ramadan berikut, yaitu bulan pelatihan yang berikutnya. Jadi itulah yang saya maksud, ya mungkin yang lain berbeda pendapat, yang saya maksud hikmah-hikmah yang kita harus capai semaksimal mungkin. Apa yang menjadi pelajaran kita? Puasa itu mendidik kita menjadi bagaimana? Karena jangan sampai seperti Nabi yang bilang, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa yang ada faedahnya sama sekali kecuali lapar dan dahaga. Ini dalam sekali apa yang disebut oleh Nabi ini. Ya, inilah orang-orang yang berpuasa yang hanya melakukan hal-hal yang lahiriah saja, tapi dia tidak mendalami hikmahnya. Nah, hikmah inilah yang akan kita bahas tentu saja. Ya, jadi maksudnya sebenarnya Nabi itu seolah-olah mengatakan ya orang-orang seperti ini sebenarnya nggak ada gunanya dia berpuasa. Puasanya itu betul sah semuanya kalau dia tidak makan, tidak minum, tidak katakanlah bersenggama dengan istrinya, dengan suaminya, ya sah, puasanya sah. Ya, mungkin saja ada hal makruh yang dia lakukan, ya sah, tapi dia tidak meraih hikmahnya. Dan Nabi juga bilang, ya dalam hadis yang lain, la taj'al yauma shaumika yauma fitrik. Janganlah dijadikan hari kami berpuasa itu seperti hari kamu berbuka. Maksudnya itu, yaitu tadi seperti saya katakan, janganlah perilakumu selama berpuasa itu hebat sekali, baca Quran banyak, ramah tamah, tidak gampang marah sama orang lain, banyak sedekah dan sebagainya pada bulan puasa. Tapi setelah bukan bulan puasa, yaumul fitrik, pada hari bukan bulan puasa lagi, yaitu pada 11 bulan kemudian itu berubah lagi dia seperti yang lama sebelum bulan puasa. Ini yang dimasukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ini. Tadi saya menyebut jadi memang hikmah puasa antara lain ya jelas solidaritas terhadap orang miskin. Ya, kita banyak bersedekah. Ya, banyaklah bersedekah bulan puasa memang karena pahalanya memang banyak sekali berlipat ganda. Tapi jangan lupa ya kita tetaplah bersedekah pada bulan-bulan 11 bulan yang lainnya juga. Banyak sekali cerita dan hadis mengenai bersedekah itu dan ayat Al-Quran yang terlalu banyak akan bisa saya sebut di sini. Tapi saya kira ini hal yang sering ditausiahkan oleh para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita. Sedekah itu macam-macam ya, dan bagaimana itu sedekah dan sebagainya. Sehingga juga ada mengatakan bahwa sedekah itu bersenyum pun itu adalah sedekah. Ya, itu memang harus kita perbanyak juga pada bulan-bulan yang setelah bulan Ramadan nanti, yaitu 11 bulan pada sisa tahun. Kemudian yang suka kita lupa juga,
ya, bahwa kita bulan puasa itu diusahakan supaya hemat dengan makanan dan juga mencoba makan makanan yang bergizi dengan baik, yang gizinya baik, yang sehat. Nah, kalau ini kita lakukan, maka kita meraih hikmah yang satu tadi yang sudah saya sebut, yaitu hikmah yang hidupnya sehat, mungkin jadi ramping, jadi yang laki-laki yang gendut itu perutnya jadi apa? Jadi tambah ganteng dia, sementara perempuan tambah cantik, tambah cakep, dan merasa segar dan sehat. Nah, dalam ini sebenarnya adalah domainnya orang para pakar-pakar gizi, para pakar-pakar, banyak juga para pakar gizi Muslim yang menyebut bagaimana supaya berpuasa itu sehat, ya, apa yang harus kita asup begitu, bagaimana, ya, coba kita telaah makanan-makanan kita selama bulan puasa, bukan hanya orang Indonesia saja, terutama juga orang-orang Arab, ya, kalau kita lihat, ya, luar biasa makanannya itu. Luar biasa makanan yang mereka makan, banyaknya maksud saya, ya. Ya, saya ingat jadi satu hadis, walaupun orang bilang bahwa hadis itu dhaif, ya. Bagaimana Nabi itu makan? Nabi bilang kita ini adalah kaum kalau makan kita berhenti sebelum kita baru makan sebelum lapar, dia bilang. Nahnu qaumun la na'kul hatta najuu. Kita adalah bangsa atau umat yang kita baru sebelum lapar makan. Dan kalau kita makan, kita berhenti sebelum kenyang. Ada orang mengatakan memang hadis ini dhaif. Oke, hadis ini dhaif. Ya, karena sanadnya itu tidak kuat. Tetapi ya maksudnya di sini ya artinya di dalam al-makna sahih. Artinya itu benar, ya. Cuman sanadnya saja yang mungkin dhaif. Dan bagi saya ini sangat bermanfaat hadis ini apa yang disebut oleh Nabi walaupun itu sanadnya dhaif. Ya. Tapi yang jelas pesannya maksudnya ya walaupun kita makan dianjurkan supaya kita berhenti makan sebelum kenyang, yang dimaksud itu yang jelas janganlah makan itu terlalu banyak sehingga kita tuh kekenyangan. Nah, di sini Nabi mengatakan ta'amul isnin kafis salasa wa ta'amul salasa kafil arba'ah. Makanan yang cukup untuk 2 orang itu, makanan untuk 2 orang, mestinya cukup untuk 3 orang. Makanan untuk 3 orang, mestinya cukup untuk 4 orang. Nah, ini kan maksudnya makannya itu nggak terlalu banyak gitu ya. Ya, jadi ya coba bayangkan kalau orang makan yang langsung ya sampai nggak bisa bergerak lagi karena kekenyangan. Kan itu bukan maksudnya. Jadi ini kan menunjukkan bahwa Nabi itu menganjurkan supaya kita makannya itu tidak banyak-banyak ya. Biasanya kalau orang sudah lansia seperti saya itu makannya banyak ya, seperti saya katakan. Tapi saya itu termasuk orang yang makannya tidak sedikit ya, bongkar rahasia juga. Kadang-kadang saya kekenyangan juga, harus minum banyak, makan sahur sehingga juga nggak nyaman lagi begitu ya. Itu sebenarnya bukan juga tuntutan Nabi. Saya ingat kalau suka Ustadz Ansulan, kalau dia memberi tausiah di Amsterdam gitu, dia dikasih makanan banyak gitu terus dia makannya sedikit. Ya kita itu kalau sudah lansia makannya sedikit. Ya saya pikir ya memang beliau benar, tapi saya nggak gitu sebenarnya. Saya nggak jawab. Ya, jadi itu pelajaran buat saya juga sebenarnya. Memang sudah banyak kan juga orang mengatakan bahwa kalau sudah tua ya makannya harus lebih banyak, sehat lagi. Ya tidak perlu terlalu fanatik lah. Saya juga banyak kalau mengikuti para pakar-pakar pangan atau orang-orang yang memang dokter yang memang dia itu memang mengerti agama juga, banyak ya. Atau dia memang juga ustadz juga tapi dia memahami masalah kesehatan.
ya siapa namanya itu yang ada Dr. Zaidul Akbar, itu sebenarnya tip-tipnya yang baik, makan kurma. Tapi ya buat saya juga saya nggak bisa juga ngikuti dia, udah keterlaluan juga buat saya ya, karena apa namanya dia hanya makan sayur saja terus kurma dan itu sudah sehat. Ya luar biasa, saya kagum sama dia. Tapi ya saya tidak sanggup seperti itu. Ya dokter saya, dokter akupunktur ya orang Indonesia juga, Ibu Lesti bilang katanya Bari, dia dalam bahasa Belanda, jemur gewoon met matedun sebenarnya. Pokoknya ya lakukanlah yang terukur ya, yang wajar-wajar saja lah ya. Jangan terlalu banyak makan daging, jangan terlalu banyak makan nasi, ya usahakanlah banyak makan sayur. Jadi memang ini cocok dengan dalam Al-Quran, kita tidak boleh sebenarnya, ya itu dia, mubazir, tidak boleh. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah mengatakan janganlah kamu berlebih-lebihan. Ya. Tadi nasihat dokter saya tadi, dokter Lesti itu ya benar, supaya tidak berlebih-lebihan dalam makan. Sesungguhnya innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Banyak sekali sebenarnya masalah makan ini kalau kita lihat di internet, baca-baca sajalah. Ya. Kemudian kita juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kita harus mencintai lingkungan, ya, karena apalagi sekarang ini lingkungan kita hampir kata orang itu 5 kurang 12 kurang begitu, artinya sudah betul-betul dalam kondisi sangat darurat ya, dan itu adalah kesalahan manusia. Dalam Al-Quran disebut zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi bencana ya yang terjadi, tanah longsor di Indonesia misalnya, banjir dan sebagainya. Ya itu menurut ayat ini jelas, surat Ar-Rum ayat 41 ini jelas itu adalah kesalahan kalian. Ya, itu bukan siksaan. Banyak orang mengatakan itu siksaan ya. Musibah-musibah seperti itu ya itu merupakan pelajaran supaya Allah itu ya memberitahu, dia ingin memberitahu, manusia, kalian sudah keterlaluan. Ya, sudah terlalu banyak memotong pohon. Ya, sudah terlalu banyak merusak bumi. Pohon-pohon yang di gunung-gunung itu dipotong semua. Sehingga air-air itu tidak ada tempat lagi untuk singgah, sehingga turunlah air itu menjadi banjir. Nah, ini saya tidak pakar seperti itu, tapi ini teori-teori orang yang mengerti mengenai lingkungan hidup ya. Di kota-kota besar semuanya dibangun hotel-hotel yang tinggi, terus yang tadi tempat air-air yang biasanya ada kali atau apa semuanya ditutup dengan beton-beton, dengan jalan-jalan yang aspal. Ya itu semua mengakibatkan banjir, akibatnya itu banjir. Jadi jelas itu adalah merupakan kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Padahal Allah sudah menyebut selain ayat tadi, dia menyatakan dalam ayat yang lain, ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khaufan wa tam'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya janganlah merusak di muka bumi itu setelah bumi ini diperbaiki. Maksudnya ini setelah ada yang memperbaikinya. Maksudnya ini kedatangan Nabi. Nabi itu salah satu fungsinya dengan membawa ajaran agama itu, ya idealah untuk memperbaiki bumi. Jadi peristiwa perusakan bumi itu sebenarnya sudah sejak dulu terjadi. Ya, kerusakan-kerusakan itu maka diutus Allah seorang nabi. Nah, tapi nabi kita sudah terima, Nabi Muhammad sudah sekian tahun kita rusak lagi. Kita rusak lagi bumi ini. Nah, itulah yang disebut kerusakan yang disebabkan oleh kita. Maka janganlah kita lakukan itu. Karena Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak di bumi ini. Ada saya baca di koran Detikom, ini artikel tahun 2019 ya, mengenai perilaku orang di bulan Ramadan dalam berpuasa. Ini berkaitan juga dengan tadi masalah mengasup makanan, masalah mubazir dalam makanan ya. Ya, ada
seorang imam Dr. Bekim Hasani, dia imam untuk umat muslim yang asal Albania di Australia. Dia diwawancara di situ, ditulis oleh Detikcom. Dia menyebut, dia menyadari memang muslim itu kebanyakan makan katanya itu, apalagi di bulan puasa. Jadi dia mawas diri ya, dia mawas diri, makanya dia menganjurkan agar umat Islam terutama jemaahnya supaya jangan terlalu banyak makan katanya. Dia bilang ya, jadikanlah puasa itu ya merupakan pesta spiritual, tapi jangan dijadikan pesta jasmani yang keterlaluan, feast dalam bahasa Inggrisnya ya. Ya, sehingga juga kalau orang-orang non-muslim di Belanda bilang katanya ya, sebenarnya katanya Ramadan is gewoon net als Kerstmis, alleen maar de hele maand. Ini bagian bilang ngerti ya, dia ngeritik ya, Ramadan itu bagi orang Islam sebenarnya seperti orang Belanda merayakan Natal gitu, banyak makanannya sekali. Tapi bedanya kalau Natal cuma sehari 2 hari, kalau bulan Ramadan katanya sebulan. Itu dia. Ini menurut data ya, menurut data pada tahun itu 2017, menurut data dari Barilla Center for Food and Nutrition, katakanlah pusat pangan dan nutrisi Barilla, Indonesia dan Saudi Arabia itu paling atas dalam membuang sampah makanan. Saudi Arabia pada tahun itu yaitu sebanyak 4.427 kg per orang per tahun. Itu ya. Jadi dan bulan puasa melunjak ya. Indonesia 300 kg per orang per tahun. Baru Amerika yang disebut negara terkaya juga di dunia itu cuma 277 kg per orang per tahun. Oke, kalau Saudi dan Amerika dan negara cukup kaya, tapi Indonesia yang negara kalau dibandingkan dengan dua negara ini sebenarnya lebih miskin gitu, tapi buang makanannya banyak juga, 300 kilo per orang per tahun. Berbicara lagi soal lingkungan, ini kalau saya sudah kepanjangan bilang ya, Nabi juga mengatakan ya, bahwa kita harus mengayomi, memelihara tanam-tanaman, pohon dan sebagainya. Dalam hadis yang mengatakan mamin muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu bihi sadaqah. Nah, tadi juga saya singgung masalah sedekah ya. Ya, seorang mukmin yang menanam pohon dan dari pohon itu makhluk Allah yang lain ya memanfaatkannya, memakan buahnya, maka ini termasuk dianggap sebagai sedekah. Ya, menarik juga ya. Jadi hubungannya kita dihubungkan dengan sedekah itu berarti juga dengan pahalanya. Ya, berarti menanam pohon itu sangat dianjurkan. Yang bermanfaat bagi manusia bisa berteduh di sana, bisa memakan buahnya, dan sebagainya. Ya. Terus ada Nabi juga mengatakan, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi, ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir sementara seorang hamba itu sudah meninggal dunia, sudah dikuburkan. Pertama man alama ilman, orang yang mengajar ya, au ajral nahran, atau orang yang membuat air mengalir, maksudnya membuat pengairan untuk umum ya, au hafara bi'ran, atau menggali sumur, au gharasa nahlan ya, atau menanam pohon, au bana masjidan, atau membangun masjid, au warasa mushafan, atau membagikan mushaf Al-Quran. Dan nomor 7, taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, atau dia meninggalkan seorang anak. Di sini disebut waladan laki-laki, tapi juga anak perempuan juga, anak yang saleh, yang baik, sehingga dia senantiasa memohon ampun, berdoa untuk orang tuanya. Jadi 7 perkara ini.
termasuk banyak sekali yang disebut sini ya, itu mengayomi lingkungan, mengayomi ya, termasuk tadi mengalirkan air, ya, menggali sumur dan sebagainya, dan juga mengajar tentunya ya. Juga nggak semuanya bisa kita lakukan, tapi 7 macam itu insya Allah salah satu ya, atau 2 atau 3 dari itu bisa kita lakukan insya Allah ya. Nabi Muhammad juga melarang dalam sebuah hadis yang lain memotong pohon cedar ya, sidrah ya, namanya sidrah ya. Kita ingat jadi dengan kata Sidratul Muntaha, yaitu memang pohon yang luar biasa. Ini sidrah yang biasa ya, Sidratul Muntaha yang waktu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam Mi'rajnya itu sampai ke sana, sehingga setelah itu dia beranjak sana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dia akhirnya menerima perintah salat 5 waktu, yang mula-mula sebenarnya diperintahkan 50 kali, akhirnya dia bolak-balik dari tempat Allah ke Nabi ya untuk bertanya. Akhirnya dia mendapat korting kalau dalam bahasa Belandanya, sehingga kewajiban umatnya kita semua hanya sholat 5 waktu, tapi pahalanya 50 satu kali sholat. Luar biasa baram hartaket atau kecintaan Allah terhadap kita semua, kasih sayangnya terhadap kita semua ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi marilah kita pelihara lingkungan dengan baik. Marilah kita pelihara pohon-pohon, tanaman, dan marilah kita hemat dengan makanan sebaik mungkin. Ya, makanan memang kita ya kadang-kadang sudah masak cukup banyak tapi dikasih orang juga ya. jadi pengalaman saya. Jadi makanya untuk berikutnya kadang-kadang kita tidak masak lagi, ya disimpan ya, dipanasi di magnetron begitu kan bisa ya. Ya. Nabi juga melarang dalam selain di Mekah, juga di kota-kota Madinah dan Taif, dia menyatakan kota Madinah dan Taif itu sebagai kota yang tidak boleh ada pelanggaran lingkungan hidup di sana ya, sehingga dia melarang orang untuk memotong atau menumbangkan pohon, dan juga merusak tanam-tanaman, dan juga memburu binatang-binatang di sana ya. Di sebuah tanah yang juga cerita juga hadis yang milik Banu Harisah, suku Banu Harisah, Nabi mengatakan, siapa katanya siapa saja yang menanam yang mencabut pohon di sini atau memotong atau menumbangkan pohon di sini, dia harus ganti itu pohon, tanam yang lain lagi ya. Istilah modern sekarang reboisasi ya. Jadi selalu Nabi itu menuntut atau meminta, menganjurkan umatnya, para sahabatnya dulu ya, supaya ya berperilaku baik bukan hanya terhadap manusia saja, tetapi lil alamin, kepada alam semesta ini semua, kepada makhluk-makhluk yang lain, baik yang hidup seperti binatang dan sebagainya ya, dan tentu juga tanaman. Dalam ekspedisi militer juga ya, Nabi Muhammad mengatakan kepada tentaranya, kepada para tentara, janganlah kalian berbuat khianat, janganlah kalian menjarah dalam perang ya, jangan kalian menindas orang, dan jangan kalian mencacati orang, dan jangan bunuh anak-anak, lansia, dan perempuan. Dan yang penting juga dia sebut, janganlah kau tumbangkan pohon-pohon kurma, dan janganlah kau bakar pohon-pohon kurma itu. Pokoknya jangan engkau potong pohon-pohon yang berbuah, dan janganlah kau sembelih sembarangan hewan-hewan, kambing, sapi, onta, dan semuanya, karena kalian mau makan itu semua. Jadi oleh karena itu, dan juga yang penting di sini agak di luar sedikit dari kategori ini,
kalian jangan juga merusak rumah-rumah ibadat orang lain. Ya, rumah-rumah ibadah orang lain. Ini juga menyangkut solidaritas, bahwa kita itu juga dianjurkan untuk bersolidaritas kepada umat-umat yang lain. Ya, A'udzu bismillah, kata Nabi kepada para sahabat yang berperang, la taqtulu walidan wala imra'atan wala syaikhan musannan wala tuhaddimu baitan wala taqta'u syajaratan. Yang tadi sudah saya sebutkan artinya. Ya. Dan ingat juga ada sebuah hadis ya, seorang perempuan dia dihukum karena dia menyiksa kucingnya, ya, sehingga kucingnya itu mati. Nabi mengatakan si perempuan ini akan masuk neraka, ya, karena dia menyiksa hewan, Bapak Ibu yang hormat sekalian, kemudian tentu saja daripada hikmat puasa, ya, adalah memperbaiki perilaku kita. Dalam hal ini kan hadis juga mengatakan bahwa puasa itu asyamu junnah, puasa itu adalah tameng, ya, katanya ya. Jadi kalau ada, janganlah kita mengucap kata-kata yang tidak senonoh, ya. Kalau ada ingin orang yang marah-marah mengajak kita berkelahi, katakanlah inni shaim, saya berpuasa. Nah, ini memang sudah banyak sekali disampaikan di tausiah-tausiah kita yang kita dengar dari mana-mana pun. Biasanya kalau bulan puasa pastilah banyak ustadz-ustadz yang membahas ini. Dan juga yang banyak dibahas juga termasuk dalam memelihara lisan kita, yaitu janganlah melakukan ribah. Ribah ini suatu hal yang sulit untuk diterjemahkan begitu saja ke dalam bahasa Indonesia, mengumpat ya, dalam bahasa Belanda rodol, itu sebenarnya tidak betul-betul ekuivalen dengan kata ribah. Untuk mengetahui apa itu ribah, kita baca hadis berikut, ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala atadruna mal ghibah, kalian tahu apa itu ghibah? Lalu para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini ucapan-ucapan seperti ini sebenarnya selalu disebut oleh para sahabat, ya, untuk sopan ngomong pada Nabi. Kalau Nabi bilang, kalian tahu apa ini? Dia tidak menyebut gitu kasar, tidak tahu. Atau dalam bahasa modern, mana gue tahu, enggak. Tapi dia selalu dengan sopan kadang-kadang menyebut Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya mengetahui. Maksudnya kami tidak tahu, kasih tahu ya Rasul. Qala, Nabi berkata, dzikruka akhaka bima yakrah, yaitu kalau engkau menyebut tentang saudaramu tentang apa yang dia benci, ya. Faqila, lalu mereka bilang, afara'aita in kana fi akhi ma'qul, tapi beliau, bagaimana pendapatmu Rasul jika apa yang kau katakan itu tentang dia, tentang saudara itu memang benar, memang terjadi? Lalu Rasulullah berkata, in kana fihi fataku ma taqul faqad iktabtah wa illam yakun fi ma taqul faqad bahtah. Jadi mereka bertanya, bagaimana kalau apa yang saya katakan tentang saudara itu, ya itu benar, memang betul. Nabi menjawab, jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu itu, ya itu pun adalah itu yang dinamakan ghibah. Kalau dia tidak suka saudara itu, ya bisa-bisa dia tidak suka. Tapi kalau engkau mengatakan sebaliknya, ya memang itu mengatakan sesuatu memang yang sebenarnya tidak terjadi bagi saudaramu itu, ya itu betul-betul dusta, bahta. Nah, inilah yang namanya ya rodol kalau bahasa kita sekarang, ngegosip gitu ya. Ya, tadi saya mengatakan bahwa ya jadi tidak boleh kita melakukan ribah, dan tentu saja tidak boleh
mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, karena dalam hadis yang lain ya Nabi berkata, wa idza kana ya yaumun sumu ahadukum fala yarfas wala yasrab. Ya janganlah kita mengatakan hal-hal yang tidak aneh karena tidak senana, tidak senonoh. Maaf. Fa in sabahu ahadan aw qatalahu falyaqul ini mru'un sha'im. Tadi sudah saya singgung, kalau ada orang yang ya ingin berkelahi dengan Anda, ingin bertengkar dengan Anda, katakanlah saya berpuasa. Saya berpuasa. Jadi dalam hal ini sudah implisit di sini bahwa kita diminta bersabar, Tapi apakah kata sabar itu sama dengan yang dimaksudkan dalam bahasa Arab sabar ya? Kita selalu mengetahui bahwa bersabar itu kalau kita harus bersabar kalau kita mengalami penderitaan. Seperti sekarang kita di zaman corona ini, kita harus sabar, ya. Jangan gampang putus asa dan sebagainya. Tapi sebenarnya sabar itu, saya pernah juga ceramain tentang sabar, saya lupa waktu orang bertanya ada macam-macam sabar. Waktu itu saya lupa, Imam Ghazali menyebutkan sabar itu ya, tapi ulama lain, sabar itu pertama sabar fi taatillah, sabar untuk bertaat kepada Allah. Nah, sabar dalam hal ini berarti kita harus proaktif. Kemudian sabar yang kedua, yaitu sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan sabar ketiga, yaitu sabar ketika kita diuji. Nah, menurut sebagian ulama, sabar inilah yang tingkatnya yang paling tinggi. Nah, ini sabar yang kita ketahui sekarang. Kalau kita sebut sabar itu kita ingat begitu, jangan gampang marah. Memang ada hadis Nabi juga yang mengatakan, Nabi ditanya, Nabi kasih nasihat pada saya, la taghdab, katanya, jangan marah. 3 kali dia sebut la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah. Ya, jadi ini sabar memang yang seperti kita pahami. Tapi kita lupa bahwa sabar itu sebenarnya Ustaz Hambali juga pernah ditanya tentang sabar itu, bahwa sabar itu justru kita, saya tidak ingin, yang saya sebut ini tidak disebut dengan dia, tapi saya menyimpulkan apa yang mengatakan, bahwa sabar itu kita harus proaktif. Ya, kita dengan sabar itu kita harus proaktif. Sama tadi, seperti sabar dalam taat Allah, berarti kita itu tidak menunggu saja. Ya, kita harus sangat aktif, banyak sholat dan semuanya, melakukan ibadah puasa yang berat ini. Jadi itu juga sabar. Kalau kita, maaf Pak, oh ya, tinggal 10 menit, nanti kita ada versi tanya jawab gitu ya Pak ya. Oke, kalau begitu kita tutup saja yang maksudnya sesi saya, sesi saya menyampaikan cerita saya ini. Silakan saja, mungkin ada yang bertanya, insya Allah saya bisa jawab. Kalau tidak jawab, berutang nanti panggil lagi saya untuk ceramah. Silakan. Untuk jamaah PPMA Den Haag atau di sekitarnya, siapa yang ingin bertanya silakan langsung bertanya ke Bapak Bahri. Ada yang mau bertanya? Belum ada yang mau bertanya nih Pak kayaknya. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya bisa dilanjutkan lagi Pak. Oh iya, nggak apa-apa ya. Kita kan sampai jam 8 gitu ya, kira-kira kan? Gitu. Kita sampai jam 8:30 Pak. Oh, jam 8:30 ya? Iya. 8:30 kita buka jam berapa ya? Di Almere juga sama. Iya. Oke, mudah-mudahan kita sabar sampai jam 8:30. Nah, itu juga sabar juga ya. Jadi sabar itu kita harus proaktif. Dalam kesimpulan saya apa yang dikatakan oleh Ustaz Hambali itu ya. Jadi kita harus berusaha keras. Ya misalnya begini, kalau kita kan ada hadis ya. Kalau kita melihat satu kemungkaran, man ra'a minkum munkaran ya. Siapa yang melihat kemungkaran yang terjadi, ya kita justru yang diminta itu kita falyughayyirhu biyadihi. Kita harus bertindak biyadi dengan tangan, maksudnya dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Begitu ya. Kalau kita orang kuat, ya, ini termasuk sabar juga sebenarnya, contoh sabar. Kalau kita orang yang kuat, ada orang yang mau membunuh orang, memukul orang, ya kita bisa pegang itu orang yang mau memukul orang itu, gitu loh.
Ya, jadi kita bukan sabar saja gitu loh. Kemudian kalau kita nggak sanggup, ya kita payuwairu bilisani, kita juga bisa melakukan itu dengan dengan lisan, dengan verbal gitu, dengan kata-kata. Jadi kita bisa bilang, jangan melakukan itu dan sebagainya. Kalau tidak mampu berbuat itu, tidak mampu melakukan dengan fisik, turun tangan begitu ya melerai begitu, karena badan kita kuat, kita bisa melerai mereka, ya, dan juga kita tidak sanggup untuk mengatakan, melarang dan sebagainya, maka ya kita diam saja. Tapi diam itu ya berarti iman kita lemah. Itu dalam hadis tersebut ya. Tergantung kita keadaannya sebenarnya juga. Jangan juga kita membabi buta ya. Tapi ini maksudnya bahwa sabar itu juga menuntut kita untuk proaktif ya. Untuk proaktif juga, bukan hanya menunggu rustelos kalau dalam bahasa Belanda ya, pasrah saja. Tidak pasrah, orang sabar itu tidak pasrah. Karena juga dalam ayat Al-Quran ya disebut Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum itu kecuali kalau kaum itu sendiri mengubahnya. Dia harus berbuat sebanyak mungkin, tentu saja dia akan merubah nasibnya. Jadi istilah lain yang suka digunakan di sini adalah ikhtiar. Ya, kita itu dianjurkan untuk berikhtiar. Kalau mau kaya ya kerja keras sebaik mungkin, ya halal gitu ya. Tapi jangan lupa berdoa. Ikhtiar dan berdoa itu dalam Islam ya harus berimbang. Kita juga tidak dianjurkan untuk berdoa saja tanpa ikhtiar. Tapi kita tidak juga, itu bedanya kalau kita dengan kita yang orang yang beragama dengan orang yang tidak beragama, mereka ikhtiar doang, kalau mau pakai bahasa Jakartanya. Hanya berbuat saja, tapi tidak pernah berdoa. Tiba-tiba ada hal yang terjadi yang di luar dugaan, bingung. Kalau kita orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita tahu berarti Allah menghendaki lain. Itu bedanya. Berarti Allah menghendaki lain. Ya. Kembali lagi saya mengenai bicara. Jadi apa yang saya sebut ini juga perilaku kita yang ada kaitannya dengan kegiatan sosial atau cara bermuamalah bersama bergaul bersama antar manusia, baik antar muslim maupun juga dengan non muslim, itu kan namanya disebut muamalah. Jadi ini dimasukkan dalam kategori, ada orang yang menyebutnya juga adalah kesalehan sosial. Ini yang kita sering lupa ya. Kita berusaha untuk merupakan saleh individual. Saleh individual itu ya yang seperti kita lakukan semua banyak sekali sekarang kan. Ya kita sholat lah, kita berzikir, ya kita berpuasa karena Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya berpuasa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi ingat juga anekdotnya Cak Nun. Ya sebenarnya saya ceramah ini juga bukan saya sendiri semua menciptakan ini semua ya. Semua nasihat-nasihat orang lain itu ya kita camkan. Nah, Cak Nun itu mungkin ada yang tidak tahu Cak Nun ya, MH Nun Najib itu berkunjung juga ke Belanda, ke Amsterdam dan juga ke Den Haag, ke Al-Hikmah juga ya dulu dengan bukan angklung ya, gamelannya ya. Kiai Kanjeng ya. Jadi yang terakhir dia bilang, iya kalau kita renungkan apa yang dia ucapkan itu memang benar ya. Terus terang saja katanya, coba para hadirin, ini dengan cara lucu ya, saya tidak bisa menirunya. Terus terang saja katanya, kita itu sebenarnya takut sama puasa ya. Ngaku aja lah kalian takut sama puasa. Kan lapar, ayo ngaku katanya. Tidak ada yang ngaku, tapi orang ketawa aja semua. Saya begitu, saya takut sama puasa itu. Saya takut lapar katanya. Tapi kenapa kita lakukan? Akhirnya orang sadar. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita mencintai Allah. Nah ini sudah level tertentu ya. Dia tidak lagi bicara soal pahala. Karena mencintai Allah. Ya, kalau sudah level begitu, sudah level ihsan ya. Saya sebut ihsan itu ingat juga hadis. Di mana Nabi ditanya mahwal ihsan. Sebelumnya Nabi ditanya mahwal Islam. Ya, Nabi didatangi oleh seorang tamu
Ini ceritanya Umar bin Khattab bercerita, seorang tamu yang kita tidak tahu datangnya dari mana, pakainya putih-putih. Kalau lihat saja di Arba'in Nawawin, hadis nomor 2, hadis 40 hadis, pakainya putih-putih, tidak ada bekas di perjalanannya, dia tiba-tiba ada di sana, dia duduk di depan Nabi, berhadapan-hadapan, lalu dia tanya, ya, wahai Nabi, ceritakanlah, katakanlah kepadaku apa itu Islam. Terus Nabi menjawab, ya Islam itu ya rukun Islam yang kita ketahui, ya syahadat dan sebagainya. Terus apa itu iman? Iman ya rukun iman, diajarkan. Terus apa? Dia tanya lagi apa itu ihsan? Nah ihsan katanya, ihsan anta'budullaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu katanya, kalau Anda tadi sudah beriman, ya, Anda sudah Muslim, sudah menunaikan semua, menjalankan semua rukun-rukun Islam itu, dan sudah melakukan, memahami apa rukun-rukun iman, maka kalau orang yang sudah level, sudah tingkat ihsan, kita itu beribadat, kita menyembah Allah, seolah-olah kita melihat dia. Wa illam takun tarahu, kalau Anda tidak melihat dia, fa'alam annahu yarak. Ini yang paling penting. Ketahuilah bahwa ia itu melihatmu. Bahwa ia itu melihatmu. Nah itulah ihsan. Jadi kalau orang yang sudah level ini biasanya orang-orang yang sudah para wali Allah, para sufi, para ya, mereka itu bercita, mereka itu keinginannya hanya ingin berjumpa dengan Allah, ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka cinta kepada Allah. Kan itu ya. Nah, kalau sudah level seperti ini, maka ibadat kita itu akan jadi ringan. Saya sendiri masih jauh dari level itu ya. Saya juga masih mengeluh, aduh, lapar juga, dan sebagainya. Ya, tapi kalau sudah bisa, kalau kita sadari bahwa kita itu melakukan ini karena cinta Allah, insya Allah, semua yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi ringan. Insya Allah. Dan ini juga bagi pakar psikolog juga menyebut itu ya. Ya, bahwa ya kalau kita merasa berat untuk mengerjakan sesuatu, maka ingatlah hasilnya nanti ya. Nah, kalau sudah bicara soal hasil, ini kita masih belum level ihsan ya. Hasilnya kita dapat pahala masuk surga kan. Tapi kalau orang sudah level ihsan, sudah menjadi wali, sudah menjadi mistikus atau mistika, dia tidak peduli lagi bahwa dia masuk neraka atau tidak. Ingat seperti apa Rabi'atul Adawiyah ya. Ada syairnya yang mengatakan, ya Allah, kalau saya melakukan perintahmu itu karena ingin masuk surga, katanya, janganlah masukkan saya ke surga. Ya Allah, ya kalau saya menjalankan perintahmu, menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu itu karena ingin masuk neraka, maka masukkanlah ke neraka. Tetapi ya Allah, katanya, kalau saya melakukan semua perintahmu, melakukan semua yang baik-baik ini, karena mencintaimu, maka janganlah halangi saya untuk melihat wajahmu, Allah. Itulah kalau sudah mencapai tingkat seperti Rabi'atul Adawiyah, tingkat seorang sufi yang begitu. Tapi juga ada para sufi-sufi yang memang ya sudah kebablasan ya. Ya, saya juga tidak tahu ya seperti apa namanya para sufi yang sudah mencapai apa yang mereka sebut sebagai wahdatul wujud, menyatu dirinya dengan Allah. Ya. Itu bagi saya seorang yang masih terfokus terhadap syar'i, ya saya ini level saya syar'i, tidak sufi ya, tidak seperti mereka itu yang sudah sampai ke level hakikat ya. Mereka itu sudah hakikat, bukan lagi syariat. Kalau saya masih level syariat ini, saya tidak mengerti mereka yang sampai mengatakan dirinya anal haq, sayalah itu kebenaran. Seperti al-halaj ya, saya kebenaran itu maksudnya Tuhan ya, saya Tuhan. Dan di Indonesia kan ada cerita juga Siti Jenar yang juga menyebut seperti itu ya. Nah hal-hal seperti itu memang kontroversial ya. Tapi kita tidak tahu kalau pengalaman seorang sufi itu apa yang dia maksud. Itu saking cintanya kepada Allah sehingga keluarnya ya kata-kata seperti itu.
Mereka itu seolah-olah ya katanya sudah mabuk dengan kecintaan terhadap Allah. Ya begitu. Ya saya tidak sampai ke level seperti itu. Tidak mampu saya. Tapi cobalah kita jangan hanya menginginkan pahala saja, hanya takut neraka saja. Kita tidak perlu takut kepada Allah itu. Dalam bahasa Belanda sering disebutkan seorang ustadz Belanda yang senior, Abdul Wahid Pambomol, dia mengatakan, dia menerjemahkan takwa itu bukan dengan phrase takut kepada Allah, tapi dia terjemahkan dengan besef, frucht. Nah itu beda, menyadari keberadaan Allah di mana-mana gitu. Sama dengan ihsan tadi, fa'ilam takun tarahu, kalau Anda tidak melihat dia, fa'innaka wa'lam fa'innahu yarak, bahwa ia melihat dia, Allah itu berada di mana-mana. Karena ada hadis juga, Allah, Al-Quran atau hadis saya lupa, Allah itu kan lebih dekat, sudah di namanya di tenggorokan kita, ader kalau bahasa Belandanya, bahasa Indonesia jadi lupa. Ya, saking dekat. Apa tadi? Benar, tenggorokan. Tenggorokan ya, tapi ada ya, bukan katanya tenggorokan, ada pokoknya begitu dekatnya Allah. Oh, dekat. Begitu dekatnya Allah dengan kita ya. Bapak Bari, silakan. Udah selesai ininya, udah 45 menit ya Pak ya? Ya. Udah kelamaan, kasihan Bapak nanti kering dan nanti. Oh ya, oke. Saya ingin bertanya dengan yang ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, silakan langsung. Mau bercerita panjang lebar juga boleh, ganti saya. Ya. Silakan yang mau bertanya. Begini Pak Bari, kalau misalkan tidak ada yang bertanya, kita tutup saja karena dia tidak bisa terlalu panjang sekali, karena ibu-ibu sudah mau menyiapkan buka mungkin ya. Iya, saya juga harus bantu istri juga nih. Ya, aduh, kebetulan sekali. Ya udah, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi tausiah yang menarik dari Bapak Bari Mukhtar. Terima kasih Pak Bari. Tausiahnya semoga apa yang kita dengarkan malam ini dapat menambah iman dan pengetahuan kita. Dengan demikian berakhirlah acara pengajian kita malam ini. Untuk itu marilah kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membaca surat Wal-Asr dan dilanjutkan dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf bila terdapat khilafan dan kekurangan. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.